Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Julian Saputra, mahasiswa program studi fisika Universitas Airlangga dengan NIM 08082111333 Saya dari kelas Fisika Komputasi B2. Hari ini mendapat tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Insinyur Sugianto. Di sini saya mendapat tugas membuat video dengan durasi 15 menit mengenai perbedaan metode eksplisit dan metode implisit dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Jadi di sini saya ditugaskan untuk menceritakan perbedaan antara metode eksplisit dan implisit ini untuk menyelesaikan persamaan gelombang, baik itu secara matematis maupun secara fisis. Kemudian yang kedua, lebih baik manakah antara metode eksplisit dan metode implisit ini dalam menyelesaikan persamaan gelombang, baik itu dalam kasus parabolik, yaitu persamaan Laplace atau Poisson, maupun persamaan hiperbolik sendiri, yaitu persamaan gelombang ini. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita bahas dulu persamaan gelombang itu apa. Nah, jadi persamaan gelombang adalah sebuah persamaan diferensial parsial linear tingkat 2 untuk mendeskripsikan gelombang yang dipelajari dalam fisika klasik. Jadi seperti gelombang mekanik ataupun gelombang elektromagnetik. Nah, tapi pada video kali ini saya akan menjelaskan persamaan gelombang elektromagnetik. Ya, jadi dalam kasus ini saya hanya mengambil persamaan gelombang elektromagnetik, di mana persamaan gelombang elektromagnetik secara umum itu dirumuskan dengan do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikalikan do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, karena ini persamaan gelombang elektromagnetik, jadi di sini kecepatannya itu memakai kecepatan cahaya, yaitu C. Kalau misalnya kita mengambil kasus gelombang mekanik, berarti nanti kecepatannya itu pakai V, kecepatan gelombang tersebut. Nah, di sini U adalah sebagai fungsi gelombang terhadap variabel ruang X dan waktu T. C adalah kecepatan gelombang seperti yang saya katakan tadi. Nah, secara analitik, persamaan gelombang ini itu bisa diselesaikan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu ada metode eksplisit dan juga implisit. Nah, secara analitik, persamaan gelombang termasuk dalam kategori hiperbolik atau D-nya itu lebih dari 0. Jadi kalau kita menggunakan rumus ABC, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC, itu hasil persamaannya itu nilainya lebih dari 0. Itu termasuk kategori hiperbolik. Jadi persamaan gelombang itu karena D-nya itu lebih dari 0, maka termasuk ke dalam kategori hiperbolik. Nah, kita dapat menggunakan metode eksplisit dan metode implisit untuk menyelesaikan persamaan gelombang tersebut. Nah, jadi di sini kan ada dua metode, dan pertanyaannya, kapan kita harus menggunakan metode eksplisit dan kapan kita harus menggunakan metode implisit. Nah, untuk itu mari kita bahas di video ini. Yang pertama adalah metode eksplisit. Di sini kita memiliki persamaan gelombang do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat.
Nah, U sendiri ini adalah persamaan gelombang, di mana J ini mewakili waktu dan I mewakili posisi. Karena di sini ada dua elemen, elemen X dan juga elemen T, maka bisa kita pecah do kuadrat U terhadap do X kuadrat nilainya adalah sekian. UJ I plus 1 min 2 UJ dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa pecah yang persamaan gelombang itu terhadap waktu sendiri dengan persamaan ini. Nah, karena metode eksplisit ini adalah pendekatannya itu kita menghitung nilai solusi pada titik waktu masa depan berdasarkan nilai yang sudah diketahui pada waktu sebelumnya. Jadi kita memprediksi waktu yang akan datang dengan data yang ada yang sudah diketahui pada waktu sebelumnya, seperti itu. Nah, dari pendekatan ini maka kita bisa menggabungkan dua rumus ini menjadi rumus yang paling bawah ini. Dj plus 1i min 2uji bla 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 sama dengan c kuadrat uji plus 1, sehingga ini jika dimodelkan tinggal substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan gelombang yang tadi, sehingga diperoleh persamaan yang paling bawah ini. Nah, kemudian di sini kita mengalami masalah, yaitu pada saat J-nya ini sama dengan 0 atau I-nya ini bernilai 0, maka ketika J itu min 1 atau I itu min 1, ketika J-nya itu 0 dikurangi 1, maka hasilnya min 1, kemudian ketika I-nya itu 0 dikurangi min 1, hasilnya min 1, maka maknanya karena tadi J itu melambangkan waktu dan I melambangkan posisi, maka nilai posisi dan waktunya itu bernilai negatif. Yang ini tidak mungkin, karena nggak ada yang namanya waktu itu negatif atau tempat itu, posisi itu negatif, seperti itu. Jadi masalahnya ada di sini. Dan selanjutnya, agar tidak ada perhitungan di luar kondisi, maka digunakan syarat batas. Nah, yang dimaksud di luar kondisi itu seperti ini tadi. Ketika J-nya 0, J-nya itu nilainya min 1, dan ketika I-nya 0, I-nya itu bernilai min 1. Itu kan di luar kondisi atau batas wajarnya, seperti itu. Jadi, agar tidak ada perhitungan di luar kondisi itu, maka kita gunakan syarat batas. Dalam hal ini, syarat batas yang digunakan adalah do U X, 0 terhadap do X itu sama dengan Gx. Sehingga dari do U per do T itu akan menjadi UI J plus 1 min UI J min 1 per 2 delta T sama dengan G. Nah, dari sini kemudian kita substitusi biasa, kita hitung biasa, kita balik, yaitu di mana UI J min 1 itu sama dengan sekian. Lalu diperoleh rumus UI J plus 1 sama dengan 2, 1 min lambda kuadrat bla bla bla. Diperoleh rumus ini, yaitu ini rumus akhir dari metode eksplisit. Oh ya, di sini tadi ada perubahan dari C ke lambda. Ini dari mana? Karena dari persamaan sebelumnya ini kan kita mengalami masalah jadi dari persamaan ini kita buat C kuadrat sama C kuadrat per do X kuadrat, dan menghilangkan delta T kuadrat ini menjadi lambda kuadrat. Jadi lambda kuadrat itu sama dengan C kuadrat per delta X kuadrat dikalikan delta T kuadrat.
Nah, kemudian ini adalah hasil akhir dari rumus dari metode eksplisit. Nah, kemudian kita lanjut ke metode implisit. Jadi kasusnya tadi kan hampir sama. Kita tidak boleh menghitung waktu itu dalam kondisi negatif dan posisi ini dalam kondisi negatif. Tadi kalau di eksplisit itu pendekatannya dengan syarat batas, yaitu dou sama dengan gx ini. Kalau di metode implisit, kita pendekatannya itu nilai u di sebuah titik di waktu saat ini adalah rata-rata dari waktu sebelum dan sesudahnya. Sehingga di sini kita bisa katakan bahwa u yang sekarang itu adalah u sesudah ditambah u sebelum dibagi 2. Artinya adalah rata dari waktu sebelum dan sesudahnya. Sehingga pendekatan yang dibuat menjadi sebagai berikut. UIJ sama dengan theta UIJ bla 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 bla. Yang saya kotakin warna hijau. Nah, lalu apa perbedaannya metode eksplisit dan implisit ini? Metode eksplisit dan implisit adalah dua pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan persamaan umum gelombang. Di mana metode eksplisit ini menghitung nilai solusi pada titik waktu masa depan berdasarkan nilai yang sudah diketahui pada waktu sebelumnya. Jadi kita memprediksi nilai yang akan datang dari waktu sebelumnya yang nilainya itu sudah diketahui. Nah, sementara itu, metode implisit ini melibatkan nilai solusi pada waktu masa depan dalam persamaan yang sering menghasilkan sistem persamaan yang harus dipecahkan secara simultan. Metode eksplisit umumnya lebih sederhana, tapi memerlukan batasan pada langkah waktu untuk menjaga kestabilan numerik. Sedangkan metode implisit sering digunakan untuk mengatasi batasan ini, meskipun metode implisit ini itu bisa dikatakan lebih rumit implementasinya. Nah, saya buat perbedaan dari metode eksplisit dan implisit, yaitu ada di keuntungan dan pertimbangan atau kekurangannya. Jadi untuk metode eksplisit ini, keuntungannya yang pertama, kita relatif mudah untuk mengimplementasikan metode ini untuk menyelesaikan persamaan. Kemudian keuntungan yang kedua, komputasi dapat diaplikasikan lebih efisien, tidak memakan banyak waktu. Kemudian metode eksplisit ini cocok digunakan untuk masalah di mana perubahan nilainya ini dipengaruhi secara langsung oleh nilai tetangga di waktu yang sebelumnya. Jadi karena tadi kan kita memprediksi nilai yang akan datang dari nilai sebelumnya. Jadi nilai sebelumnya ini sangat mempengaruhi nilai-nilai yang akan datang. Nah, tapi kekurangannya di sini metode eksplisit ini dibatasi dengan stabilitas numerik, sehingga memerlukan batasan pada langkah waktu yang lebih kecil untuk menghindari instabilitas. Dan metode eksplisit ini tidak cocok untuk masalah dengan kondisi batas yang kompleks atau ketidakstabilan numerik yang mungkin muncul. Nah, lalu metode implisit sendiri itu keuntungannya adalah stabil secara numerik, memungkinkan langkah waktu yang lebih besar. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan gelombang yang waktunya itu panjang, kita bisa menggunakan metode implisit. Kemudian metode implisit ini cocok untuk masalah dengan kondisi batas yang kompleks. Sehingga ini menutup kekurangan dari metode eksplisit. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah dapat menangani masalah yang melibatkan perubahan nilai yang tidak hanya dipengaruhi oleh nilai tetangga di waktu sebelumnya. Karena di metode implisit tadi kan merata-rata nilai yang akan nilai sesudahnya dan juga nilai sebelumnya. Nah, tapi kekurangan dari metode implisit ini adalah memerlukan penyelesaian sistem persamaan nonlinear atau matriks yang dapat meningkatkan kompleksitas komputasi. Jadi karena diselesaikan dengan matriks, maka
beban komputasinya itu akan semakin besar sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk komputer itu bekerja. Dan kekurangan yang kedua mungkin lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan metode eksplisit. Nah, jadi kalau disimpulkan dari dua perbedaan tadi, jika stabilitas numerik dan kondisi batas yang kompleks adalah perhatian utama, maka kita bisa dikatakan lebih cocok untuk menggunakan metode implisit. Namun jika keterbacaan dan kemudahan implementasi yang lebih diutamakan, atau jika masalah memungkinkan penggunaan langkah waktu yang lebih kecil atau singkat, maka disarankan menggunakan metode eksplisit. Ya. Dalam banyak kasus, pengembangan solusi numerik mungkin melibatkan kombinasi metode eksplisit dan implisit, atau biasanya kalau gabungan dua metode ini disebut sebagai metode semi implisit untuk memanfaatkan keuntungan dari masing-masing pendekatan. Nah, dari dua perbedaan itu, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan metode eksplisit dan kapan saat yang tepat untuk menggunakan metode implisit. Nah, di sini saya mengambil kasus, kalau dalam kasus parabolik atau katakanlah persamaan Laplace dan Poisson, saya membahas metode eksplisit memiliki keuntungan dan juga kekurangan, dan metode implisit pun juga demikian. Jadi kalau dalam kasus ini, keuntungan dari metode eksplisit itu cocok untuk masalah statis, tidak ada perubahan waktu. Nah, pertimbangannya dalam konteks ini metode eksplisit mungkin kurang umum karena solusi statis dapat dipecahkan lebih efisien dengan metode langsung. Nah, kalau metode implisit keuntungannya itu lebih stabil numerik dan cocok untuk masalah dengan kondisi batas yang kompleks atau variasi waktu yang lambat. Nah, pertimbangannya dapat melibatkan penyelesaian sistem persamaan linear yang lebih kompleks. Karena di bahasan sebelumnya tadi sudah saya singgung, metode implisit ini menghitung persamaannya itu dalam bentuk matriks. Kemudian dalam kasus hiperbolik, persamaan gelombang, metode eksplisit ini keuntungannya cocok untuk masalah dinamis, perubahan waktu, dan mudah diimplementasikan dan cocok untuk variasi waktu yang tepat. Tapi pertimbangannya di sini dibatasi oleh stabilitas numerik atau memerlukan batasan pada langkah waktu yang lebih kecil. Nah, kalau kita memakai metode implisit, keuntungannya itu lebih stabil numerik dan dapat menangani variasi waktu yang lebih besar. Pertimbangannya memerlukan penyelesaian sistem persamaan nonlinear atau matriks. Nah, karena di sini persamaan gelombang itu tadi di awal kita bahas berhubungan dengan waktu dan variasi waktu yang tidak begitu besar atau bisa dikatakan kecil, maka kasus hiperbolik ini lebih cocok untuk menggunakan eksplisit. Nah, tapi jika membutuhkan variasi waktu yang lebih besar, ya kita bisa gunakan metode implisit untuk menyelesaikan persamaan gelombang tersebut. Nah, kesimpulannya, untuk kasus parabolik, persamaan Laplace, persamaan Poisson, metode implisit ini sering disukai karena stabilitas numerik dan kemampuannya dalam menangani kondisi batas yang kompleks. Sedangkan untuk kasus hiperbolik atau persamaan gelombang, metode eksplisit ini lebih umum karena kemudahan implementasi dan cocok untuk masalah dinamis atau masalah yang berhubungan dengan perubahan waktu. Nah, di sini perlu dicatat bahwa pendekatan terbaik seringkali bergantung pada kasus spesifik dan prioritas tertentu dan kombinasi metode eksplisit dan implisit sering digunakan untuk memanfaatkan keuntungan keduanya. Jadi baik itu analisis numerik dan uji coba pada kasus spesifik dapat membantu menentukan pendekatan terbaik untuk masalah tertentu. Nah, mungkin
itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.